disulap di mana di pertandingan best of 3. Sementara dari tim Dewa United Esports sudah mengantongi 1 poin. Alright, ini dia, kita nggak pakai lama-lama. Archangel dan juga Dewa United Esports, mereka bakalan langsung masuk pastinya menuju ke gamenya kali ini. Crizix sudah bakalan langsung masuk menuju ke line up dari top lane Dewa United Esports, di mana mereka mengirim Joker untuk menjadi archer mandiri. Ini menjadi pilihan yang bagus, tapi kayaknya Hayate lebih proper untuk adu hit dibandingkan Joker sih. Tapi tergantung dari gimana gameplay mereka. Kalau misal mereka pakai Joker early-nya masih dominate, Dewa United Esports mungkin menutup menjadi 2-0. Betul, tapi memang bisa dibilang kalau untuk Joker sendiri ya, dengan punchline-nya dia atau pasifnya dia kan bisa setidaknya untuk jatuhin Senko, misalnya Senko-nya udah shuriken toss-nya, bisa langsung diturunin sama si Joker pakai punchline-nya dia. Itu menurut aku menjadi salah satu kelebihan penggunaan Joker. Tapi memang bisa dibilang untuk kedua archer ini adalah dua archer yang bisa harusnya bisa mandiri. Tapi kita lihat ya, di sini yang pastinya kedua combo Kree kita bakal rotasi duaan dan tentu saja nemenin seorang Ashiori di sana. Tapi ada juga 44M di sana, ada gravitational pull-nya di mana langsung aja dicicil dari 44M. Masih kena seorang Haki, tapi ternyata gak jadi dikejar lebih lanjut lagi. Sakit banget ternyata poking dari tim Archangel, karena mereka punya banyak banget lethality yang bisa dilempar gitu kan. Bahkan Fadel kali ini hitungannya punya 2 untuk di early game, dan sakit damage outputnya dari Shining dan juga Blinding Light-nya. Dan dilihat mereka orang dari tim Dewa United Esports di sini, mereka masih membutuhkan timing yang lumayan lebih lama untuk melakukan poking dibandingkan tim Archangel. Walaupun mereka di sini punya instant burst damage, tapi mereka di sini masih bisa menjaga keadaan lebih bisa dikontrol, karena mereka men-down tempo permainannya. Dan bahkan Dewa United Esports, mereka berhasil mendapatkan 1 Abyssal Dragon, dan Archangel mereka juga mendapatkan 1 Dark Slayer yang pertama. Tapi kita lihat ya, di mana hanya ada pertukaran untuk objektif aja, tapi dari Senko di sana langsung saja dibantu oleh seorang Fadel. Di mana Fadel tadi dari Shining Light-nya pun cukup lumayan ada damage ke arah dari Anex sendiri. Jadi harus langsung coba untuk menggunakan satu restore-nya, tapi di arah bawah dari 0-0 sudah bakal langsung bertemu dengan seorang Mamon di sini. Dan Mamon ya menurut aku ya, dengan Omen-nya dan bertarung dengan 0-0 di penggunaan arrow, ini memang bisa dibilang untuk hero masih bisa cukup seimbang lah ya. Apalagi untuk clearingnya pun masih cukup imbang juga sebenarnya. Tapi dari Mamon malah lebih main safe, tapi tadi juga di arah sana, di arah atas. Satu move langsung dikeluarkan seorang 20, di mana Senko pun dan juga Fadel harus langsung dipukul mundur. Sebenarnya ada Malphurs langsung saja bersembunyi di arah Mark, yang pastinya Sentinel masih bisa diamankan oleh tim Dewa United. Dan nanti juga ada Gravity Pull. Langsung saja Malphurs pun ada Eclipse Gun dikeluarkan, tapi ternyata First Blood-nya didapatkan oleh Senko, di mana seorang Haki-Haki pun harus langsung terpikau oleh seorang Anex. Iya, terlalu cepat kayaknya ya untuk datang direct ke belakang, dan juga bus checking dilakukan oleh seorang Haki-Haki. Tembakan Thunderbird dibuka di sana oleh seorang Mamon nampaknya, tapi Axioreti harus cabut terlebih dahulu, dan ada HP yang terlalu banyak hilang. 20 dan juga Enix melakukan peeling HP sangat maksimal, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi kembali. 1 support ditukar sama 2 core. Macam mana ini dari segi tradingannya? Nampaknya Tacuan menuju ke Archangel. Oke, tapi ya hati-hati juga di arah atasnya. 44A benar-benar sekarang lebih agresif bermainnya dibandingkan dengan ISL Winter kemarin. Karena 44A dari tadi lihat pergerakannya udah benar-benar masuk ke jungle, padahal dia bisa bilang ini support. Crizix adalah hero support, bukan hero yang benar-benar pure tank gitu kan. Walaupun yang pastinya untuk itemnya dia bakal isi full tank. Tapi hati juga di arah bawah, ternyata 0-0 bertanding seorang Mamon sebenarnya di belakangnya ada seorang Sherry bawa temen dia, guys. Ternyata sedikit katanya seorang Mamon 0-0 agak sedikit kesulitan, tapi ternyata di sana Demon Claw yang dikeluarkan, ada backupan dari arah belakang. Haki-Haki langsung datang, dan hati-hati juga Mamon pun langsung saja low HP bar, dan harus coba tarik mundur suara Ashioreti yang di sana langsung ditumbangkan. Aduh, sayang sekali follow up yang baik dari Ashioreti di sana nampaknya nggak membuahkan hasil, karena masih ada Demon Claw untuk buying time lebih dari 3 detik tadi, dan akhirnya mereka kehilangan 1 poin eliminasi, dan bahkan untuk saat ini equal menjadi 2-2. Dan Dewa United, mereka akan berbelok kembali menuju ke Sentinel yang sudah di-aim oleh mereka. Di bagian top lane pastinya, Malphurs dan juga teman-teman dari Archangel sudah bersiap di lini mid.
dan ada sekitar 13 detik lagi untuk masuk dan ada Gravity Pull yang langsung menarik seorang Mavers dan bahkan kehilangan HP di sana karena memang ada satu miss rate yang dibuka. Mischief dan juga Netos Raid itu menjadi kombinasi yang baik sekali untuk tim Dewa United Esports. Oke, dan ada juga concealment yang berlangsung dikeluarkan oleh seorang 44 Ape yang pasti untuk menghindari vision dari seorang Mavers dan juga yang pasti untuk menghambat informasi untuk dari tim Archangel sendiri dan tim Dewa United. Lihat sekarang untuk objektifnya pun bisa dibilang kurang lebihnya dimenangin untuk masalah gol, tapi hanya 200. Oh enggak, ternyata dari tim Archangel bagian atas ternyata ada seorang Mavers yang mengeluarkan satu Mark of the Frost, tapi 4 orang langsung dikirim ke arah atas di mana 44 Ape. Langsung saja ada Gravity Lupulnya langsung dikeluarkan, tapi Senko-nya malah terpikau. Ada seorang 20 di bawah sana, tapi 44 Ape masih bisa save walaupun terkena Agro Tower cukup sakit dan 20 ternyata masih bisa mendapatkan seorang Mavers. In Asep we trust dan mereka nggak bisa follow up menuju ke Abyssal Dragon yang kedua. Dewa United harus terpaksa ke Dark Slayer dan mereka pun akan menembak mati satu Pain di sana. Nampaknya 0-0 terikat dengan Death Embrace tapi bakalan langsung dibalaskan dengan penggunaan satu Bone Shaver dan masih bisa mendapatkan lifestyle juga. Pasti ada 0-0 comeback stronger dan akan ada Mischief yang dibuka. Demon Claw dikoneksikan menuju ke seorang 20 tapi sayangnya 4 player langsung berdatangan secara datang dan ternyata hilang begitu saja. 20 dan juga Ape langsung hilang begitu saja. Begitu juga dari seorang Asioreti menyusul 3 player Dewa United Esports. Nampaknya agak sedikit blunder di mid lane tadi ya. Betul, tapi ada juga ternyata tower atasnya pun langsung aja dari seorang Enix-nya. Biarin aja teman-temannya War itu hanya penganan isu, sementara di arah atasnya langsung saja bisa didapatkan towernya dan di arah mid ternyata gak bisa dilanjutkan lagi oleh tim Archangel karena memang tadi ada Mamon yang coba untuk zoning, sebenarnya Haki-Haki bakal coba untuk mencuri buff lagi dan hati-hati Enix di sana. Oh my god, dari satu buah can lauternya damage-nya cukup masuk ke arah seorang Fadel tapi Creep sudah bakal coba untuk masuk, sementara 44 Ape langsung dibawakan ke satu buah concealment-nya untuk sedikit ke arah Bash tapi ternyata tidak ada war lanjutan dari mid-nya pun masih cukup aman, sementara ternyata ini towernya hanya ditukar dari 0-0 mengambil tower di arah bawah, sementara tadi Enix ya bisa untuk mengambil tower di arah atas dan tentu saja langsung bisa diamankan objektifnya. Trading dilakukan tapi nampaknya Archangel karena mereka berhasil dapat 3 poin kill tadi, mereka benar-benar bisa mendorong creepnya menjadi lebih jauh dan bahkan mid-nya kali ini langsung di-commit begitu saja. Mavers tertarik, ada beberapa lethality yang bakalan dibuka. Tim Dewa United kedatangan acknowledge juga dari bagian belakang namun Haki-Haki langsung tertumbangkan. 2-1 kembali lagi dan bahkan Dewa United Esports mereka mendapatkan tier pertama dari tower mid lane itu sendiri. Edix langsung meng-cancel satu ultimate dari seorang Senko. Nampaknya ada follow up lagi dari Demon Claw tapi sayangnya Asioreti justru meng-giveaway nyawanya begitu saja. Oh my god, Senko menggila untuk di game yang kedua kali ini. Wow, malah ditukar sama seorang Asioreti. Sebenarnya tadi dia juga punya buff, malah jadi kayak ngasih buff ke arah seorang Senko dan itu not a good nggak jadi good information dan pastinya nggak jadi good condition untuk tim Dewa United, terlebih seorang Asioreti-nya. Dan kita lihat ternyata tower side lane-nya sudah mulai di pick off aja oleh tim Archangel dan menurut aku ini menjadi permainan yang sekarang ya berubah gitu kan. Kalau dulu tuh biasanya orang-orang tuh selalu nafsu di arah mid, tapi sekarang dari tim-tim ini selalu bermain dari side lane dulu, dihancurin towernya, baru ke arah midnya mereka lebih mudah karena mereka bisa lebih set up sampai ke arah Might Golem ataupun Sage Golem dari jungle musuh. Yes, betul. Dan nampaknya mereka bakalan langsung aja masuk ke tim Dewa United Esports. Line up yang baik sekali dilakukan oleh tim Archangel dan bahkan Dewa United kali ini karena blunder mereka tadi langsung dibayarkan dengan adanya counterplay dari seorang Senko yang bisa mendapatkan satu core locking menuju ke tim Dewa United. Salah satunya adalah Asioreti yang ditumbangkan gitu kan, yang padahal yang diincar itu Joker. Tapi datang 2, ya why not, nggak gue punish dua-duanya. Joker masih bisa selamat, tapi Asioreti dengan minimnya escape tuh dia masih bisa ditangkap dan 0-0 all in menuju ke Dewa Mamon kali ini dan Mamon gak bisa mengimbangi damage output dan bahkan dapat lifesteal kembali lagi dan Ape gak bisa melakukan follow up. Asioreti berhasil take down dan Fadel pun akan menunggu beberapa line up tambahan dari tim Dewa United. 3 player tersisa dan Dewa United mereka gak bisa melakukan group up tadi di bagian top lane.
Wow, dan hati-hati ya. Wah, ini suara saya kok mulai jadi kayak cowok gitu kan, karena tadi ada serak-serak sedikit, tapi mohon maaf ya teman-teman ya. Dan kita lihat di arah midnya ternyata langsung saja bisa didapatkan dan Malphurs ketahuan, di mana seorang Enix di sana dengan satu buah The Killing Joke-nya masih bisa cek bossnya, dan Malphurs pun harus coba tarik mundur dulu, sementara tadi 44 Ape-nya hampir aja bisa dapetin seorang Malphurs. Tapi kita lihat Infinity Slayer sekarang bakal langsung aja di start oleh tim Archangel, dan yang pasti masih bisa didapatkan dengan free. Tapi di arah midnya pun sekarang hanya pertukaran tower aja. Liananya pun harus lebih defensif lagi untuk di arah midnya. Alright, dan nampaknya Dewa United Esports yang sedang melajukan beberapa serangan mereka agak sedikit ditahan dulu guys kali ini, karena mereka tadi nggak bisa regroup. 3 player nggak bisa maju ke bagian top lane, sehingga mereka ketahan posisinya dan mereka bakalan kalah team fight kalau misalkan melanjutkan. Jadi better hilang 2 dibandingkan kita nyerang 5 gitu kan. Dan akhirnya Archangel kali ini mereka masuk, invasi dilakukan. Ini nampaknya dari tim Archangel sudah mulai kembali lagi mental dan juga moral boost mereka untuk bermain lebih agresif, dan bahkan map control kali ini ada sekitaran 60% lebih berada di tim Archangel, dan mereka langsung saja masuk ke tier 2-nya. Inner turret di sana akan menjadi bayaran untuk kawan-kawan dari tim Dewa United, dan bahkan ketarik lagi pakai Gravity Pull, dan Movers di sana di last hit dengan menggunakan satu rocket launch dari Joker, dan gak bakalan bisa selamat karena punishment terlalu berat di sana. Banyak sekali ultimate yang dipop hanya untuk menuju ke Master saja. Ya, dan hati-hati Haki-Haki bakal dikejar juga seorang Mamon, di mana dari belakangnya ada 44 Ape. Itu dia dari support yang cukup barbar untuk hari ini ya. 44 Ape benar-benar make play banget. Dia bisa banget untuk inisiasi warnya, tapi hati-hati 0-0 bakal coba tuh sedikit-sedikit ke arah Might Golem, tapi ada Assurity juga di sana. Sama-sama jungle yang masih sama-sama punya punish, tapi ada backupan juga dari belakang, di mana Fadel langsung backup. Gak apa-apa, Might Golem-nya diaman kalau seorang Fadel. Yang penting bisa untuk mencuri sedikit demi sedikit resource dari seorang Assurity sendiri. Dan kita lihat di arah midnya pun sudah ada backupan 3 orang sekaligus langsung dikirim ke arah sana. Di arah midnya langsung coba untuk clearing. Yes, itu dia. Masih tetap dilanjut juga. Dewa United Esports tampaknya pressure masih berada di mereka untuk sementara waktu saat ini. Karena memang sebelumnya mereka bisa melakukan satu pick off menuju ke Malphurs. Dan Malphurs akan menjadi bantalan abadi dari tim Archangel. Karena dilihat dari line up mereka saat ini dan Holy Dragon yang sudah spawn, nampaknya tim Dewa United Esports gak akan membuat gamenya menjadi lebih lama. Dan bahkan mereka harus bermain cepat karena winning condition mereka adalah early game. Semakin ke late game makin sulit, dan 0-0 masuk di sana tanpa perlu adanya komando. Langsung terkena satu Death Embrace begitu saja. Ada Net Rate juga yang dikoneksikan menuju ke bagian seorang 0-0 dan masih bisa survive 10 dari mereka pastinya tanpa adanya perang yang terlalu berlebih. Benar banget. Dan tadi dia nanya ya, Pain memang lagi OP-OP ya, karena untuk attack speednya Pain itu ditambah gitu kan. Yang pasti itu benar-benar jadi bikin gameplaynya di Pain itu berubah. Apalagi dia memang mengandalkan attack speednya juga ya ketika dia udah turun gitu kan. Walaupun emang reduksi damage-nya dihilangin gitu kan betul, sekarang. Dan juga bakal lebih mudah di-kill gitu. Tapi nggak masalah, dari segi trading hitnya lebih oke. Dan Dewa United Esports saat ini mereka bakal langsung aja masuk menuju ke base mereka terlebih dahulu, dan next Infinity Slayer di sana terbuka lebar. Dan kedua tim akan melakukan counterplay lebih tepatnya dan juga kontes ke Epic Monster. 0-0 diikat dengan Death Embrace, dan nampaknya anti-regen masih belum aktif, dan ada acknowledge juga, dan langsung diberikan surprise attack, dan bahkan 0-0 masih bisa hidup gitu saja. 1 bar HP tersisa, dan long term fight terjadi antara mereka bertiga tadi. Oke, dan tadi juga ternyata di sana satu Moonfall belum Moonfall dikeluarkan, tapi hanya baru ada Mischief-nya aja, dan juga ada Rest Rate yang dikeluarkan. Ternyata hampir aja tadi Moonfall-nya hampir dikeluarkan oleh seorang Krixi. Tapi kita lihat di arah mid pun udah ada beberapa orang langsung berkumpul, 4 orang langsung berkumpul, di mana seorang dari 44 Ape-nya sedikit kesulitan karena sudah low HP bar, masih ditarik oleh seorang Malphurs. Dia bisa di-take the kill. Itu dia inisiatornya, malah langsung saja di-shutdown oleh seorang Senko. Lagi-lagi Senko yang dapat killnya, 5 kill diamankan. Dan sekarang kita lihat untuk Yoga S pun sudah jadi, bahkan dia bakal bikin Medallion of Troy yang pasti untuk respect karena seorang Charity. Tapi di sana ada Fadel yang mau coba untuk badanin, tapi dia langsung ganti ke arah Foxworm yang pastinya damage-nya jadi nggak masuk. Tapi kita lihat juga di arah mid ada war yang cukup besar terjadi. 4 orang masih terjebak dari sana, masih diikat-ikat juga, tapi Zezero nggak bisa keluar mana setelah bertemu dengan seorang Enix, dan pasti diikat oleh Death Embrace dari seorang Omen. Yes, itu dia. Omennya pun nampaknya udah nggak bakalan bisa diselamatkan karena Death Embrace walaupun sudah dibuka, mereka nggak bakalan mendapatkan follow up yang berlebih. Mamon dengan adanya Holy Summoner spell atau rune di sini yang digunakan nggak bisa mendongkrak damage outputnya, karena mereka benar-benar membutuhkan yang namanya anti-regen untuk 1v1 situation atas si Errol-nya. Dan ketika lu udah punya anti-regen di sana, lu bakal lebih maksimal, dan anti-regennya udah jadi. Ini akan menjadi turn back point harusnya
nampaknya untuk tim Dewa United Esports. Dan bahkan AQ yang sudah mau menuju ke item ke-6 di sini. BOE sudah menunggu begitu saja. Mamo tertarik dengan Roxy Ultimate. Namun Mavers hanya kehilangan 2 bar HP aja. Ya ampun, dari banyaknya spell cast skill Dewa United, itu Mavers cuma hilang 2 bar. Ini udah gila sih. Udah gokil banget ya. Udah keras banget sih. Iya benar, apalagi ingat lagi ya, ini adalah Roxy di mana dia punya wildfire yang ketika ada hero masuk atau nginjek aja wildfire-nya itu malah jadi ngasih regen ke arah seorang Mavers. Makanya bisa dibilang Roxy itu salah satu hero ngeselin sebenarnya. Walaupun orang banyak bilang Roxy nggak OP, tapi buktinya bahkan dari Winter kemarin, dari SL Winter kemarin sampai AIC, Roxy itu selalu menjadi salah satu pilihan utama untuk tim-tim. Dan sekarang kita lihat Dark Lord Slayer pun sudah langsung hadir ke dalam arena. 15 menit sudah berjalan untuk game yang kedua ini. Yes, dan akan berlanjut juga pastinya ya, di mana Dewa United Esports, begitu juga Archangel menahan satu sama lain untuk mendapatkan next epic monster di sana yang available untuk diambil oleh kedua tim. Dan bahkan spamming senjata sudah dilakukan dan ada 20 yang terkena instant damage dari Acknowledge yang langsung dipop menuju ke bagian belakang. Tapi sayangnya Enix berhasil menangkap seorang AQ. Dan ada satu Demon Claw juga yang di spellcast menuju ke center of the map. Namun sayangnya Dewa United Esports kehilangan satu dan tim Archangel juga hilang satu. Apalagi jungler di sini kan dari tim Archangel, mereka nggak bisa kontes terlalu lama nih. Benar, agak sedikit sulit ya. Apalagi tadi lihat dong, dari Fadil Shining Light-nya tuh sekali pop aja. Itu dari Enix-nya bisa hilang 3 bar loh. Ini harus hati-hati banget sih. Dan lihat ya, Mamon aja bahkan kecicil juga oleh seorang Fadil. Walaupun bisa bilang cuma berkurang 2 HP bar dari Mamon, tapi itu kalau dicicil terus-menerus itu bakal jadi bahaya juga. Dan Mavers di sana langsung saja ditembak oleh Thunderbird dari seorang Tulen. Tapi terus saja damage yang nggak begitu masuk karena memang tidak ada damage follow up lainnya dari tim Dewa United. Dan sekarang pastinya dari kedua tim mencari satu momen biar mereka bisa dapat DLS. Karena kalau momennya udah seperti ini, ya pasti harus naikin creep atau majuin creep. Yang kedua nge-pick off, yang pasti pick offnya juga harus hero-hero yang bisa dibilang cukup mengganggu gitu ya untuk mereka ngambil nanti DLS-nya. Dan ketika Dark Lord Slayer diambil, itu benar-benar bisa mengubah permainan. Ya betul, itu dia. Mengubah permainan bisa dilakukan oleh mereka berdua sebetulnya. Cuman yang menjadi pilihan adalah gimana caranya si Dewa United Esports ini memenangkan late game ya. Karena mereka susah banget dan mereka harus benar-benar bisa menjaga si Joker. Joker udah item 6 dan bahkan dia nge-loss satu slot hanya untuk memblokade magic damage yang dimiliki oleh tim Archangel. Karena mereka di sini ada 3 magic output sehingga Joker yang emang dari awal dia rentan dengan magic output emang harus bikin Medallion of Troy gitu kan. Kalau misalkan enggak, dia bakalan kepanis gampang. Dan bahkan Uriel juga di sana dijadikan sama dia. Gak masalah, ini akan menjadi problem solve yang baik untuk si Joker walaupun BOE-nya akan ke-skip sedikit mungkin ya. Benar. Dan udah masuk ke pre-order item juga harusnya. Jadi ketika mau tumbang, harusnya dia udah ngejual Medallion of Troy jadi BOE sih. Benar-benar harusnya ada fast hand moment gitu ya. Yang pasti itu ini juga harus di-respect juga karena memang 3 damage dealer-nya ini emang kayak orang kelihatan gak 3 gitu kan damage dealer-nya. Tapi hati-hati ada Roxy yang tadi udah sempat aku mention. Roxy dengan mobile fire-nya itu ada flame plus juga 1% HP regen dan itu benar-benar ganggu banget. Apalagi damage-nya juga cukup lumayan sakit karena seorang Enix. Karena kalau Enix sekali di Actis Grabs itu sama seorang Roxy-nya langsung pakai mobile fire, itu benar-benar bakal bisa langsung instant kill aja. Apalagi kalau ada damage follow up dari tim Archangel. Jadi gak apa-apa, bagus banget untuk respect pakai Medal of Troy dan juga Uriel's Brand. Tapi artinya juga 44 yang memang bisa dibilang inisiatornya cukup kuat dari tadi. Kalau misalnya dia gak di shutdown di awalin bakal jadi kesulitan banget untuk tim Archangel untuk nge-pick off. Ya, apalagi masih ada different gold. Sekitaran 5 ribuan di sini yang terjadi antara tim Dewa United dan juga Archangel gitu kan. Behind positionnya masih terasa dan Dewa United Esports juga mereka nggak boleh sembarangan nge-commit player. Mereka benar-benar nggak boleh ngeluarin semua skill ke Roxy. Dan sekarang udah bukan minute-minute-nya mereka buang skill sembarangan gitu kan. Dan bahkan ada ya satu konsil yang dibuka oleh seorang Ape di sana dan nggak mendapatkan hasil yang baik. Nampaknya Asioreti kehilangan banyak sekali HP di sana sekitar 2 bar karena shuriken toss dari seorang Senko dan bahkan ada beberapa recharging pasif yang sudah berisi nampaknya dari seorang Senko dan mereka akan mundur terlebih dahulu dari kedua tim. Iya betul banget dan ini memang ya kalau udah seperti ini udah sampai late ini memang harus main sabar dulu untuk cari momen untuk dapetin Dark Lord Slayer. Tapi yang pastinya dari kedua tim pun gak mau too greedy, mau coba untuk sabar dulu aja cari informasi lagi. Dan lihat dari tim Dewa United sendiri udah set up 4 orang di arah atas sementara Omennya bakal menyusul dari arah mid ya. Pasti itu gak begitu jauh tapi ada juga 44 masuk dengan gravity pool-nya tapi ada Mamon langsung saja Death Embrace dikeluarkan tapi Mamon ternyata masih
bisa sedikit demi sedikit untuk lifesteal, tapi ternyata Xiaomi itu dari arah belakang, Thunderclap yang berhasil connect, dan Aki-Aki pun ya coba untuk masuk, gak bisa berbuat banyak, dan hati-hati 0-0 bakal coba untuk defense sendiri, tapi melawan 5 orang sekaligus. Senko pun memberikan damage tambahan ke arah depan, tapi ternyata langsung saja dari seorang Errol yang mengeluarkan Demon Claw-nya untuk coba tarik mundur, dan ini dia momen untuk tim Dianite untuk mendapatkan satu buah Darkless Slayer. Aduh, dampak buruk Buzz checking di bagian mid lane nampaknya langsung berasa menuju ke tim Archangel, dan bahkan mereka langsung menarik menuju ke next epic monster terakhir di Dark Lord Slayer gitu kan, yang akan coba untuk diamankan oleh tim Dewa United Esports. Dua player yang sudah berhasil mereka pick ini benar-benar sangat berdampak menuju ke tim Archangel, di mana satu front lane tertebal dan juga satu damage output terbesar, dan bahkan Fadel membayar kelalaiannya dia untuk di awal game tadi ketika blinding light-nya miss. Dia langsung memberikan Shining dan juga Blinding Light ke dua player Dewa United dan hampir mendapatkan 1 poin eliminasi tadi ya. Iya, hampir bisa double kill malah sebenarnya tadi ya. Dikit lagi bisa double kill, tapi ya pasti nggak boleh terlalu nafsu juga. Karena mereka pun udah punya buff dari Darkless Slayer, bisa untuk regen HP-nya. Jadi nggak usah balik juga nggak apa-apa. Tinggal tunggu beberapa detik sampai 20-nya bisa full lagi, lihat. Bahkan sekarang pergerakan HP-nya pun cukup cepat dari seorang 20. Dan Darkless Slayer di arah mid masih berdiri tegak juga. Tapi Creep yang di belakangnya tidak ada. Dan yang pasti ada Mavers dan Fadel yang sudah setup di arah sana. Tapi 44 aim mengkat dari arah kanan dengan satu buah gravity pool-nya. Tapi lihat, ada 4 orang sekaligus dari tim Archangel bakal coba prevent, tapi ternyata Slayer masuk, langsung masuk dengan gravity pool-nya. 2 orang terkena, 20 nyusul dengan satu double goal, tapi ternyata 20-nya malah langsung diikat oleh seorang Agnes Grabs ya di sana dari seorang Roxy dan Fadel. Gak bisa kemana-mana. Itu dia, Fadel akan menjadi bayarannya di sana, dan bahkan Mamon langsung direct dengan kurang satu flag dan juga Death Embrace mengurung player di dalam fountain. Namun sayangnya Air Ground kali ini berada di Archangel, dan bahkan akan ada Demon Claw yang turun dari langit, dan 0-0 akan ter-take down, tapi sayangnya masih ada Blade of Eternity. Mamon langsung direct menuju ke Nexus, dan 2-0 fix untuk Dewa United. Oh my god, what a